Bu Neliana. Lalu Matius 4 ayat 1-11, Ibu Vivin. Silakan. Ya, mikrofonnya sudah bisa dinyalakan. Baik, siap Pastor. Terima kasih Pastor Paul. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini 1 Oktober 2021. Kiranya kita mendapat berkat selama 1 bulan ke depan. Bapak Ibu, kita baca firman Tuhan dari kitab Ulangan 8 ayat 1-20. Demikian firman Tuhan. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seseorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air, dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik, serta mendiaminya. Dan apabila sapi lembumu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuatanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud
meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Silakan Bu Vivin. Halo, Pastor Paul. Shalom. Mohon maaf, Matius berapa tadi? Kuping saya nggak. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Baik, terima kasih. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Ya. Pencobaan padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Demikian bagian firman Tuhan. Amin. Haleluya. Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi orang-orang yang hidup. Selalu tetap di dalam kasih-Nya, di dalam diakonia marturia, mengasihi, mengampuni, memberkati, dan menjaga hidupnya dalam kekudusan. Luar biasa ya. Hari ini adalah manusia hidup bukan dari roti saja. Ya, sering saya ungkapkan ya kepada saudara, ya kita butuh roti, tetapi bukan dari roti saja. Tetapi bukan juga nggak butuh roti. Anda sudah membedakannya ya, jangan membabi buta. Itulah sebabnya itu harus persis tuh ya. Manusia itu bukan dari roti saja. Ada hal yang unik ya di dalam bahasa Septuaginta, yaitu bahasa Yunani, dan dalam bahasa Ibraninya, dalam Tanakh, ya. Di dalam Tanakh itu tidak ada kata firman, tidak ada kata perkataan, tidak ada kata firman, tidak ada kata perkataan. Tetapi yang ada cuman apa yang keluar dari Allah, ya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari semua yang keluar dari Allah. Apa yang keluar dari Allah? Ya roh. Nah, tapi dalam Septuaginta menjelaskan apa itu yang dimaksud. Rema. Nah, makanya Tuhan Yesus mengutipnya apa? Rema. Manusia hidup bukan dari roti saja, ya, melainkan dari rema. Ya, jadi Yesus mengutip dari Septuaginta. Jadi kita mengerti sekarang bahwa rema itu, yang dimaksud dengan rema itu ya Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah rema. Ya, rema yang kudus. Itulah rema, itulah firman. Di dalam Yohanes 4 ayat 24. Allah adalah roh. Ya. Allah adalah roh. Dalam Yohanes 1 ayat 1 ya. Firman itu adalah Allah. Maka firman itu adalah roh.
Simpel kan? Itu logika yang sederhana. Nah, kalau bilang salah lagi, wah itu repot itu. Nah itu kadang-kadang ya nggak konsisten logika. Tapi itulah kenyataannya. Allah adalah roh. Dan Allah itu, firman itu adalah Allah. Jadi kita tahu bahwa firman itu adalah Roh Kudus. Tetapi firman yang seperti apa? Logos. Ya, nggak sekedar logos. Tetapi logos yang menjadi rema. Makanya tadi Yesus berkata, manusia hidup dari rema. Yang dari Allah. Ya, remanya Allah. Bukan remanya Mario Teguh. Bukan remanya Tung Desem Waringin. Nggak jalan. Makanya Anda banyak keblausuk. Remanya apa itu? MLM, multilevel. Anda punya jagoan siapa? Salah. Jangan pernah kutip-kutip untuk memotivasi Anda perkataan-perkataan dari Jenderal MacArthur, ya, apalagi McDonald, Jenderal apalagi ya, jangan. Jangan, ya. Jangan kau kutip-kutip untuk buat rema, nanti Anda gagal. Atau Anda akan kebablasan. Jangan kutip-kutip perkataan-perkataan manusia. Ya, bahkan perkataan Nabi ke-26 pun jangan. Anda kutip quote-mu itu harus dari firman Tuhan. Remamu itu bukan kata Benihin, bukan kata Philip Mantova, sekalipun katanya Nabi ke-26. Jangan. Remamu itu harus dari Allah sendiri yang tertulis dalam Alkitab. Hati-hati ya. Karena pernah ada cerita di Alkitab, seorang nabi yang masih yang junior lah. Ya, dia baru bernubuat buat Yehu itu kan. Wah, Yehu itu dikutuk ceritanya kan. Dan terjadi. Kemudian dia pulang, sudah dipesenin sama malaikat Tuhan. Nanti kamu pergi sama pulang, kamu enggak boleh belok, kamu enggak boleh ngomong sama orang, pokoknya pulang langsung ke rumah. Nurut ya, nggak nurut. Begitu pulang, ada nabi tua ngomongin dia, ayo kamu dibujuk-bujuk supaya ke rumahnya. Akhirnya apa? Dimakan sama binatang, diserang sama binatang buas. Lalu si nabi tua ini cuma ngomong, ya itulah akibat dari orang tidak menurut sama firman Tuhan. Nah, padahal ini nabi yang ngomong loh, nabi tua ngomongin nabi muda, ayo kamu ke rumahku, masa kamu nggak percaya sama saya, ini nabi tua. Dia bilang begitu kan. Si nabi muda ini belok ke rumahnya, habis ngutukin Raja Israel, dia belok ngikut ke rumahnya nabi tua. Padahal dia omongin sama malaikat Tuhan, jangan kamu belok-belok, kamu harus pulang. Hati-hati ya. Jangan ikuti perkataan saya. Sekalipun. Ya, makanya kalau ada para pendeta-pendeta, memang itu jangan kagum itu sama pendeta. Anda hanya boleh cek apakah benar di Alkitab tertulis demikian. Ya, makanya ikuti kelas evangelis. Supaya Anda tahu bahasa aslinya, ya nanti Anda bisa mengerti bagaimana kita memahami bahasa aslinya. Bagaimana dituntun dengan teks yang tertulis. Ikutin kelas evangelis. Oktober tanggal 6, tapi udah penuh ya. Mulai lagi Desember. Desember kita udah mulai lagi. Oktober sudah penuh ya, tanggal 6 Oktober Rabu depan. Sudah penuh. Bulan November kita ada kelas apologetik. Bulan Desember kita mulai lagi kelas evangelis. Bulan Januari kita mulai kelas Ibrani yang baru. Ya, kelas Ibrani baru. Jadi syaratnya harus kelas evangelis dulu, baru boleh ikut kelas Ibrani ya. Jadi begitu saudara, Anda harus belajar sesuai firman, bagaimana hidup sesuai firman yang tertulis. Bukan kata pendeta, sekalipun. Hati-hati ya. Firman Tuhan menuliskan, mencatat semua sejarah, gereja tidak tergantung dari satu orang. Gereja tidak tergantung dari satu orang saja atau kepada sekelompok manusia, tapi gereja bergantung kepada yang tertulis di Alkitab. Ya, nah, nanti belajarnya di kelas evangelis. Ya, nah menarik ya, di dalam kitab Ibrani tidak dikatakan bahwa itu adalah perkataan firman dan sebagainya, tapi semua yang keluar dari Allah. Di dalam kitab Septuaginta ditulis itulah rema. Sedangkan kita tahu bahwa rema adalah firman yang hidup. Nah, kita cocokkan di dalam Yohanes 4 ayat 24, Allah adalah roh. Kemudian dalam Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Jadi kita sekarang ngerti bahwa firman itulah
Roh Kudus. Ya. Nah, jadi saudaraku, ketika Anda dikatakan hidup bersama dengan Roh Kudus, artinya setiap hari Anda baca firman yang tertulis atau dengarkan Alkitab audio, dan saudara hidup di dalam mengasihi, mengampuni, memberkati, berdiakonia, bermarturia, supaya logosnya itu jadi rema. Dan itulah yang namanya penuh dengan Roh Kudus. Ya, bukan kesurupan. Bukan seperti orang kesambet jahe langkung. Tiba-tiba, aku di mana? Wah, Anda jadi manusia yang lain. Matamu jelalatan. Hartolistio, nanti kamu akan ketiban duren. Wah, haleluya katanya Hartolistio, Pak Harto kan. Pak Enardo, nanti kamu akan ketiban kelapa. Waduh, gawat aku. Bukan begitu. Wah, nggak begitu. Hati-hati. Sembarangan nggak perlu buat orang tiba-tiba kesurup. Wah, Anda harus curiga kalau orang tiba-tiba kayak kesambet terus dia berubah gitu, terus dia bisa tunjuk-tunjuk. Nah, enggak begitu ya. Penuh Roh Kudus itu enggak seperti itu. Kalau orang penuh Roh Kudus kita tahu dari mana? Dari buahnya. Dari buahnya. Tapi ada orang yang punya karunia membedakan roh saat itu juga ada. Seperti saya, ya. Kok Pak Pamer bukan, saya mau cerita nih, kalau nggak ngomong sombong lagi. Kalau kita coba itu kadang-kadang orang itu loh, karena iman dan aturan itu retorika. Itu orang seperti saya punya karunia membedakan roh, ya. Makanya saya pernah ceritakan, saya tahu. Nah, makanya saya sangat berhati-hati dengan yang namanya roh-roh itu. Saya percaya ada satu oknum ya. Bahkan Roh Kudus itu pun sebuah bahwa Allah atau Roh Kudus itu pun adalah sebuah oknum yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Karena Allah itu nggak bisa dilihat, bagaimana Anda bisa tahu? Oh, tapi bisa kurasakan? Enggak juga. Nggak bisa. Anda hanya bisa merasakan dan panca indera kita hanya bisa merasakan Yesus Kristus yang hadir selama 3 tahun. Sisanya itu adalah pekerjaan iman. Kalau Anda, tapi saya merasakan, itu adalah hasil dari amigdala Anda. Hasil dari sintesa, dari fantasi otak Anda. Kalau Anda punya kecerdasan spiritual, apa yang Anda rasakan di dalam roh Anda bisa visualisasikan atau bisa wujudkan. Nah, itu yang benar. Semoga Anda paham. Jadi hati-hati. Jangan sampai Anda punya iman yang membabi buta tanpa Anda mengerti. Ya, saya tidak mengajari Anda untuk sok kritis atau sok liberal, enggak. Tapi saya lagi ngajari Anda supaya jangan berilusi tentang Tuhan. Allah atau Tuhan, ya, atau dewa yang bukan hasil ilusimu. Makanya sangat jelas sekali firman Tuhan mengatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari semua yang diproses dari Allah. Apa? Roh. Apa itu Roh Kudus? Itulah firman yang jadi rema. Makanya orang setiap hari, orang hidup dari rema ke rema, dia punya iman tambah besar, iman tambah besar. Dan dia bisa berkata kepada gunung itu beranjak dan beranjak. Kepada masalah itu, dan kita bisa ngerti itu akan terjadi apa enggak doa-doa kita. Karena kita sudah punya rema. Makanya dicoba. Ya, saya bilang coba. Nah, kalau Anda lihat tadi, ya, iblis pun tahu firman Tuhan loh. Tapi kenapa iblis itu jadi begitu? Karena dia tidak rema. Orang liberal juga tahu Alkitab, tapi nggak rema. Nggak menjadi kehidupannya dia. Cuma jadi apa? Cuma jadi teori. Nah, kita lihat di dalam Matius 10 ayat 16. Oh, saya aja. Aku aja, Mam. Matius 10 ayat 16. Ini saya buka ya. Supaya bisa saya coret-coret, supaya Anda bisa ngerti bedanya. Jadi iblis pun mengerti firman Tuhan. Kalau Anda baca dalam Kejadian 3 ayat 1, juga jelas. Iblis, ular adalah binatang yang paling cerdik, binatang yang paling arum. Adam dan Hawa
mereka arum, tetapi mereka tidak tahu kalau mereka arum. Mereka telanjang, tapi tidak tahu kalau mereka telanjang. Mereka mengerti, mereka berwawasan, mereka terbuka, tapi mereka tidak tahu kalau mereka terbuka. Ular adalah binatang yang paling terbuka. Ya, terbuka dalam hal apa? Firman Tuhan, ngerti semuanya. Ya, firman itu bersama dengan Adam dan Hawa, mereka disuruh beranak pinak, tapi Adam dan Hawa nggak ngerti. Kalau mereka tahu bahwa mereka tahu, setelah dia makan buah pengetahuan, maka si Adam dan Hawa jadi tahu kalau mereka ternyata sudah tahu. Ya, itu begitu. Saya akan bacakan, saya akan tunjukkan kepada Anda yang di dalam Matius 10 ya, ayat yang ke-16. Ya. Matius 10 ayat yang ke-16. Bukakan. Di situ dituliskan supaya kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Ya, lihat ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Sudah saya jelaskan bolak-balik ya. Artinya cerdik seperti ular. Ya, bukan berarti Anda pandai ligat, kliuk-kliuk ke sana kemari. Ya, bisa bermain kata, bisa sembunyi-sembunyi. Enggak. Cerdik seperti ular itu sangat simpel. Apa itu cerdik seperti ular? Ya. Artinya Anda tahu firman Tuhan. Terbuka. Apa itu? Logos. Ular itu tahu logos, tahu firman Tuhan. Tetapi Anda harus tulus seperti merpati. Ya, merpati juga tahu logos. Tetapi yang ular itu, dia itu mencari pembenaran. Ya kan? Nyari firman Tuhan buat cocokmologi. Buat bener-benerin maunya dia supaya pengen kawin lagi boleh. Supaya enakan dagingnya dia. Tetapi merpati itu tulus. Dia mencari kebenaran. Ya. Jadi kalau Anda baca firman Tuhan atau Anda mendengar firman Tuhan, jangan tuh. Itu pasti itu Pak Apeng itu. Jangan. Mendengar firman Tuhan, oh, tuh kan buninuk kan, begitu kan, kena Tuhan ini firman-Nya. Ya kan, kalau Anda ke gereja kan suka begitu, Anda dengar khotbah rame-rame kan, terus begitu ada majelis yang kena gitu, atau majelis yang malah mikir ya kan, tuh kan, itu pasti buat Pak Broto itu. Wah itu buat Ibu Tati itu. Anda lagi cari pembenaran itu namanya. Ketika kita dengar firman Tuhan, jangan ngurusin orang lain. Urusin badan kita dulu. Jangan pernah ngurusin orang lain. Kalau Anda dengar firman Tuhan, ini harusnya istriku dengar ini. Biar dia ditegur oleh firman Tuhan. Tapi nyatakan kamu yang dengar, toh bukan istrimu. Berarti sebenarnya itu firman Tuhan itu buat kamu, lagi negur kamu. Bukan lagi negur istrimu. Itu yang namanya cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tahu enggak? Ya, wah mami saya dulu begitu, saudara. Ini harusnya papi kamu dengar. Saya sampai melongo. Mi, tapi kan mami yang dengar, Mi. Ya tapi ini harusnya papi. Kamu nih nggak belain mami, ini malah belain papi. Gimana? Bukan masalah belain. Yang dengerin tuh mami sama saya. Berarti kan aku ini yang denger, aku yang harus berubah, mami yang harus berubah. Iya toh? Papi yang berubah. Tapi papiku juga sama saja. Itu sana suruh ke gereja biar dengar firman Tuhan. Loh, papi kenapa enggak ke gereja? Nah, kan sama saja. Umat semuanya. Nah, itulah orang cari pembenaran itu loh. Sama saja. Ya, saya cerita realistis ya, keluarga saya sendiri. Kami itu dekat sekali dengan saya soalnya ayat itu kan begitu. Saya juga begitu. Sampai saya ngerti artinya cerdik seperti ular. Pokoknya saya kalau dengar firman Tuhan, saya nggak ngurusin orang lain. Oh, kamu nggak mau selamat, masa bodoh? Pokoknya saya mau selamat. Saya tak dengerin. Kalau ternyata firman Tuhan, wah ini benar-benar, ini saya benar ini. Karena saya pernah ngalami penglihatan, kasih putar film 4 kali, saya baru nyadar kalau itu saya.
Filmnya itu tentang saya, bukan orang lain. Saya pikir itu orang lain kurang ajar itu. Ini orang film cabul amat, brengsek amat. Nggak taunya itu saya. Saya nonton film. Tuhan Yesus kasih saya film itu yang 4 kali, sama lagi. Kurang asem Tuhan Yesus. Bisa tahu ya Tuhan. Bisa tahu kalau saya brengsek begitu loh. Ah, yang Tuhan suka bercanda. Coba kita balik ya. Coba nih, Matius 4. Ya, tadi ya. Maka Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari malam, datanglah si pencoba dan berkata, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ya kan? Pertama disuruh, kalau kamu anak Allah, kan kita berfirman, ya jadi maka terjadilah kan. Tapi Yesus menjawab. Yesus langsung jawab dulu, tertulis dulu. Nah, pegang yang tertulis. Ada tertulis. Langsung disekak nama Tuhan. Ada tertulis. Iblis mencobai hawa nafsunya. Ya. Karena lapar kan? Iblis mencobai hawa nafsu itu supaya keluar. Tapi Yesus menjawab, ada tertulis. Ya, ada logos ya. Manusia itu bukan dari roti saja. Ya, tetapi dari setiap firman, setiap rema. Ya. Dari setiap rema yang keluar dari mulut Allah. Yang berasal dari Allah. Itu ya. Yang atas ini adalah pencobaan. Pembenaran. Ya kan? Tuhan, aku ini kan anakmu Tuhan. Aku mau pakai mobil Alphard yang baru. Ada tertulis, orang yang mencintai dunia ini menjadikan dirinya musuh Allah. Ya, jadi besok jangan beli Alphard. Beli mobil ya maksimum yang kelas-kelas menengah saja. Ya, jangan yang beli Alphard ya. Kelas menengah saja, sisanya uangnya berikan kepada orang miskin, sumbangkan ke Damaris. Nanti Anda akan diberkati dengan berlimpah, lebih berlimpah lagi. Kemudian iblis membawanya ke kota suci menemukan tentang hubungan anaknya berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu sebab ada tertulis. Iblis sekarang sudah pakai ada tertulis tuh. Ya kan? Karena dia sedang mencari pembenaran. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Ya, Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Inilah kebenaran. Ya kan? Dan iblis berkata, semua akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembahku. Yesus berkata, ada tertulis. Dicobai Yesusnya dengan kesombongan, dengan harta, dengan segala macam kuasa. Tetapi Yesus tetap konsisten. Ada tertulis. Engkau harus menyembah Tuhan. Kurio. Dan Yesus itu disembah. Ya. Menarik sekali ya. Yesus selalu mencari kebenaran. Nah, di padang gurun, carilah kebenaran. Jangan pernah mencari pembenaran. Manusia hidup tidak dari roti saja. Anda butuh roti. Tapi jangan fokus untuk cari nafkah terus. Jangan fokus ke sana. Anda fokus mulai. Sisihkan waktu hidupmu ya untuk berkoinonia. Saling mendoakan. Ya, ada jadwal doa, ambil jadwal doa. Ya. Anda sedang itulah melayani. Anda sedang mengambil jadwal doa. Mendoakan, ngurusin, ikut memikirkan orang lain dalam doamu walaupun cuma membaca, baca dengan segenap hatimu. Wah, ambil waktu untuk berdiakonia, untuk berbagi. Kalau Anda tidak bisa
gabung di yayasan. Ya, atau Anda punya ide sendiri. Anda bungkusin beras. Ya, 5 kilo, 5 kilo. Tiap seminggu sekali Anda jalan, keliling, cari. Nanti Anda diberkati. Cari orang miskin buat Anda berkati. Bukannya ngasih kolekte sama perpuluhan ke pendeta yang gereja yang hedonisme. Ya, kemarin kan sudah, ya kan? Kemarin kan hamba-hamba Tuhan yang mengajarkan kemewahan luxurious. Ya, itu hamba Tuhan yang jahat. Jangan, Anda nggak akan diberkati. Kasih langsung to the point. Ada lagi hamba Tuhan. Itu boleh, Anda itu orang baik. Tetapi Anda tetap harus perpuluhan. Nggak ada. Yesus ngajari bukan perpuluhan 100% dan bukan dikasih kepada gereja. Kecuali gereja itu mengelola dana Anda untuk berdiakonia dan bermarturia. Anda kumpulkan sama-sama di situ. Gitu, ya. Itu tertulis di Alkitab. Kisah Rasul 2, Kisah Rasul 4. Mereka meletakkan uangnya di kaki para rasul, lalu para rasul itu mengumpulkan dan membagi-bagikannya kepada semua orang. Bukan untuk memperkaya diri. Bukan. Bahkan Paulus berkata, aku miskin namun aku memperkaya banyak orang. Ya, seperti kita, ya kan. Tabungan saya nggak lebih banyak daripada Pak Harto atau Pak Enardo atau ya kan. Tetapi kita memperkaya banyak orang, rame-rame kan. So, itu coba kumpulin. Kumpulin sebulan aja kita kumpul 400 juta itu buat Pak KC. Kemarin kita kumpulin buat Pak Apolinaris Darmawan, kita kumpulin. Karena kita stop kan, kalau sudah cukup ya kita stop. Supaya dana itu semua saudara-saudara bisa alihkan selalu untuk orang miskin. Karena ketika kita mengasih makan orang miskin, kita ini sedang menghutangi Tuhan, menghutangi surga. Simpanlah hartamu di surga, di mana ngengat dan karat tidak dapat memakannya dan merusaknya. Di padang gurun itu nggak dipeliharakan dengan sempurna ketika kita hidup selalu tekun di dalam firman Tuhan. Dan kemudian kita melakukan diakonia dan marturia. Apakah marturia itu bagaimana Anda bisa bermarturia? Karena Anda punya pengalaman dengan Tuhan seperti saya cerita sama saudara. Saudara, lihat keluargaku sekarang dipulihkan. Ya, kami jadi berantakan, kita bisa dipulihkan. Anak-anak saya dapat mujizat. Kami perlu selalu ada mujizat. Itulah marturia. Anda tidak perlu marturia kayak saya, kayak Muhammad Aceh. Teriak-teriak, ya kan. Nggak perlu. Marturia Anda datang sama tetanggamu yang lagi susah, doakan. Ya, Anda tahu dia lagi ada kesusahan, ada kesulitan. Anda dengarkan. Hati-hati. Tapi tetap menjaga supaya diri jangan cemar, hati-hati. Ya, itulah makanya nanti logos itu yang Anda dengar akan menjadi apa? Logos itu akan menjadi rema. Dan itulah roh kudus yang nanti berbuah, auto berbuah nanti Anda. Tiba-tiba, oh, mama kok sekarang berbeda. Berbeda kenapa, Papa? Iya, tambah cantik. Aduh, senang sekali. Tapi bukan itu yang dimaksud. Karena Anda penuh dengan roh kudus, tiba-tiba hati Anda baik. Tiba-tiba Anda murah hati. Tiba-tiba Anda penuh dengan kesabaran. Oh, Papa kok sekarang sabar sekali, tidak pernah marah-marah. Iya, Ma, kenapa? Iya, karena Papa punya rahasia. Wah, kampleng lah. Jangan. Hati-hati ya, kalau suami tiba-tiba berubah juga bisa kadang-kadang punya rahasia, punya selingkuhan. Bisa mendadak sabar itu. Pengalaman pribadi, Pak. Ya bukan. Saya pernah diceritain sama teman begitu. Kenapa kamu sekarang? Tapi ya aku takut kenangan. Aku tak sabar-sabari. Kurang asem. Nah, kita kembali ke ulangan tadi ya. Lihat yang menarik sekali ya, ulangan 4, ulangan 8 tadi. Ini lihat yang terakhir. Lihat ya. Saudara, waktu saudara melewati padang gurun itu, Anda dilewatkan dari ular yang berbisa, kalajengking, dari semua kesulitan-kesulitan. Anda dilewatkan karena kesetiaan Anda kepada firman Tuhan. Ya, dilewatkan. Ya. Tetapi lihat, ada yang menarik ya. Walaupun Anda masuk di dalam padang gurun, kalau Anda setia dengan logos dan rema, ya, maka Anda kan berbuah.
dan akan segera masuk ke Kanaan. Tetapi ingat, ketika Anda masuk Kanaan, ya, Anda harus mau mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Ya, ayat yang terakhir. Nah, banyak orang-orang, saya mendengar suara Tuhan. Wih, mendengar suara Tuhan itu seperti apa? Saya mendengar suara Tuhan. Apa sih mendengar suara Tuhan? Mendengar. Ya itu. Anda lihat logos jadi rema. Kemudian roh Anda bisa ngerti. Kalau setiap hari Anda hidup dengan rema, roh Anda auto ngerti, auto paham. Karena Allah itu roh. Maka yang bicara sama Allah harus roh ketemu sama roh. Begitu roh ketemu sama roh, ya, roh manusia, roh Anda, dan inilah roh kudus, roh Allah sendiri, roh kudus Yesus. Ini adalah daging Anda, ya, dan ini adalah jiwa, pikiran Anda. Hati-hati, seringkali Anda ada di sini. Jiwa Anda berusaha menuju ke roh Yesus, ya. Artinya apa? Ini adalah fantasi. Saya kasih ganti ya. Begitu jiwa Anda yang ke sana, itu adalah fantasi. Begitu daging Anda yang ke sana, nggak bakal nyampe. Itulah nafsu dalam ibadah, kadrun. Makanya Anda bisa jadi kesan kadrun, karena daging Anda yang beribadah, fanatik. Enggak, jelei. Orang jelei. Ya, ngelihat orang pakai baju naga aja, ada setannya. Nyebelin, tahu nggak? Ya kan? Tetapi kalau Anda tiap hari hidup logos itu selalu jadi rema tiap hari. Anda itu mengasihi, mengampuni, memberkati, kasih makan, ya, dan hidup dalam kekudusan. Ya, wah itu luar biasa sekali. Maka roh Anda ketemu gatuk sama rohnya Yesus. Roh ya ketemunya roh. Roma 8 ayat 26. Roh itu nanti akan kontak dan Anda akan dengar suara itu melalui roh Anda. Karena Anda itu terus di dalam remanya. Makanya Tuhan Yesus kasih garansi Yohanes 15. Apa saja yang kamu minta, kamu doakan, apa saja kamu kehendaki akan diberikan kepadamu. Ya, itu namanya mendengar suara Tuhan. Semoga rema dari Tuhan Yesus pada pagi hari ini menuntun Anda untuk mendengar suaranya. Ku ingin mendengar suaramu, Tuhanku. Bukan goib. Wah, jumbul nanti dengar suara Tuhan. Bledek, ya kan? Tapi rohmu yang lembut itu ketemu sama Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk buku Pancasila dan untuk proyek diakonia kita, ya. Haleluya. Ya, kita